Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. BBM jenis Pertalite dan solar semakin langka. Ratusan kendaraan mengantre berjam-jam di sejumlah SPBU Merauke. Belasan alat berat dikerahkan untuk menguruk sungai dan drainase di Sorong. Tiket pesawat dari dan ke Pegunungan Bintang naik 2 kali lipat. Antrean kendaraan di 2 SPBU di Merauke sejak pagi terlihat mengular hingga ke jalan raya. Para pengendara ini mau membeli Pertalite, namun pasokan dari Pertamina terlambat masuk sehingga SPBU baru bisa menjualnya pada pukul 12 siang. Di SPBU Parakomando, panjang antrean kendaraan hingga 2 km, baik di sepanjang Jalan Parakomando maupun Jalan Brawijaya. Begitu juga di SPBU Ahmad Yani Merauke, antrean tidak hanya terjadi di Jalan Ahmad Yani, namun hingga ke Jalan Marta Dinata dan Jalan Postel. Tidak jarang sopir yang mengantre pulang dengan kecewa karena sudah berjam-jam menunggu saat memasuki SPBU, Pertalite sudah habis. Ngantri apa nih Pak? Pertalite? Pertalite. Ya. Ya. Pak, kira ini SPU-nya belum buka Pak tadi? Dan saya di sini belum buka, Pak. Biasa buka jam berapa ya Pertalite-nya Pak? Sudah. Jam 11. Pak, biasa kalau antri sekarang ini, biasanya jam berapa bisa terisi Pak? Jam 12 ya, Pak. Jam 12? Ya. Nah, pernah Pak Pardi pernah antri terus masuk nggak dapat? Pernah. Sering begitu Pak ya? Ya. Sudah berapa lama begini Pak? Ya sudah hampir 3 bulan lebih, Pak. Sudah antri begini Pak ya? Pak Minggus, ini antri apa ini? Antri Pertalite. Pertalite dia? Dapatnya jam 12 lewat. Jam 12 lewat ya? Ya. Nah, berapa dijatahin antrinya nih? Ya. Berapa berapa di jatah Pertalite? Biasanya Berapa liter? 115 liter. 15 liter ya? Ya. Pernah tidak Pak Minggus masuk sudah antri lama terus tidak dapat Pertalite? Pernah sih. Sering ya? Saat ini SPBU di Merauke membatasi jatah pembelian BBM. Untuk angkot dan mobil plat hitam dijatah 15 liter per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Tidak sedikit warga yang memprotes rencana kenaikan ini. Sejumlah sopir angkutan di Merauke berencana akan beralih profesi jika harga BBM dinaikkan pemerintah. Menurut mereka, jika BBM naik, maka seluruh pendapatan mereka akan habis untuk membeli BBM. Sebagian pengemudi mengatakan saat ini pendapatan mereka sudah tergerus dengan kenaikan harga bahan pokok. Jika BBM naik akan semakin menyulitkan hidup mereka. Ini saya angkutan Kuda Mati Kampung Baru Asur, Pak. Nah, ini ada rencana kenaikan BBM subsidi seperti Pertalite subsidi. Nah, Pak Wito setuju enggak itu? Oh, tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Kenapa Pak Wito? Karena tidak sesuai, Pak. Terutama barang-barang naik dan angkutan tidak sesuai, Pak. Tarifnya berapa sekarang Pak? Masih tetap 5.000, Pak. Kalau sehari bisa dapat berapa Pak Wito? Satu hari, ya kalau kita narik itu nihil, Pak. Kenapa Nihil. bisa gitu Pak? Itu lari ke minyak saja, Pak. Minyak semua tidak itu? Tidak ada untungnya. Jadi Angkutan pendapatan bagaimana Bapak dengan pembelian minyak itu? Setuju sesuai tidak? tidak sesuai, Pak. Gimana Pak Wito kalau seandainya pemerintah menaikkan harga BBM ini? Kalau BBM itu naik, Pak, saya tetap ganti profesi saja, Pak. Jualan beras kah, jualan dedak begitu, Pak. Kenapa Pak bisa begitu? Ya, bagaimana kalau kita narik, cari penumpang juga nggak sesuai dengan harga minyak, Pak. Keluhan para pengendara ini beralasan karena selama 3 tahun terakhir ini, tarif angkutan kota tidak naik, sementara harga BBM sudah naik berkali-kali. Saat ini tarif angkot di Merauke untuk sekali jalan sebesar Rp5.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Saat ini ada 3 kapal penangkap ikan Indonesia yang ditahan pihak keamanan Papua New Guinea karena diduga melanggar batas perairan, namun hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Diperkirakan ada puluhan ABK di 3 kapal tersebut, sehingga nasib mereka belum jelas karena tidak ada laporan dan informasi dari pihak terkait. Kepala Badan Perbatasan Papua Susana Wanggai mengatakan saat ini pihaknya sedang berkomunikasi dengan Kedutaan RI di Port Moresby dan Vanimo, Papua New Guinea untuk mencari tahu keberadaan 3 kapal nelayan dan para ABK tersebut. Kalau dari hasil laporan kepolisian, berapa lubang yang di lambung kapal? Oh, kami secara teknis itu kami tidak ini ya mungkin. Kan sudah dilakukan dari nanti akan ada press release dan lain-lain. Mungkin ini awal saja saya sampaikan bahwa sikap kita seperti apa gitu. Ya. Ibu, bagaimana dengan nasib? Ya. Fungsi pengawasannya seperti apa sejauh ini, Bu? Nah, ini juga evaluasi bagi kita semua ya. Evaluasi bagi kita dan juga terhadap nelayan-nelayan kita juga ini kan bukan baru 1-2 kali gitu. Jadi di mana di situ ada lebih banyak ada gulanya, ya itulah mereka pergi tanpa memikirkan nyawa. Jadi ini pelajaran yang luar biasa supaya warga kita juga. Ibu, bagaimana nasib belasan nelayan ini dari 2 kapal itu? Terus apa langkah pemerintah? Ya, 2 kapal ini sampai saat ini kami ada sama-sama ini belum tahu keberadaannya di mana, dan kita serahkan sepenuhnya kepada perwakilan pemerintah kita di Papua New Guinea, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby dan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo ya, untuk terus komunikasi intens dengan otoritas terkait di Papua New Guinea. Itu ada berapa kapal? Ya tentu, kan tidak mungkin kapal sendiri, pasti ada ABK-nya. Nah ini yang kita semua sama-sama, Bapak teman-teman belum tahu, kami pun seperti itu, dan dari pihak Papua New Guinea masih terus. Jadi kami itu berapa kapal dengan jumlah ABK-nya berapa? Dari berapa kapal itu, Pak? Itu 3 kapal ya. 3 kapal ya. 1 kapal, kemudian ada 2 kapal lagi. 2 kapal itu tadi informasi sekitar 18 atau 16 masih simpang siur. Tapi lebih kecil daripada kapal yang kemarin, kalau teman-teman sudah dapat fotonya ya. Katanya begitu. Ini semuanya baru katanya. Kalau kemarin. Pekan lalu seorang nelayan Indonesia tewas ditembak tentara Papua New Guinea di perairan Arafura yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Diduga kapal penangkap ikan asal Merauke tersebut masuk ke wilayah Papua New Guinea dan sempat dihentikan kapal patroli. Namun kapal nelayan tersebut berusaha melarikan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.